Kami ingin ngebuat kue black forest dengan topping whipped cream. Karena whipped cream instan cukup mahal, jadi aku pingin buat whipped cream sendiri, whipped cream homemade dari susu. Penasaran kan gimana caranya buat whipped cream? Oke, langsung aja kita simak ya video berikut. Halo teman-teman, di sini kita gunain susu bubuk Denkau sebanyak 2 bungkus. Denkau yang kita pakai adalah Denkau full cream. Selanjutnya kita gunain gula sebanyak 5 sendok makan. Terus kita gunain susu kental manis sebanyak 1 bungkus. Di sini aku gunain merek 3 Sapi. Selanjutnya ada es batu yang sudah dihancurkan. Ini kita pakai 100 gram. Dan kemudian ada SP sebanyak 100 sendok makan. Nah, jadi dari bahan-bahan ini aja kita udah bisa bikin whipped cream. Oke, langsung aja kita buat whipped creamnya. Pertama-tama kita masukkan es batu yang telah hancur, susu bubuk, gula, dan susu kental manis ke dalam wadah dan dimixer dengan kecepatan rendah. Nah, setelah adonan tercampur, kita tambahkan SP sebanyak 1 sendok makan. Oke, sekarang kita mixer. Oke, setelah adonan dirasa cukup mengembang, kita hentikan mixer dan kita lihat hasilnya. Nah, whipped cream kita sudah jadi. Tinggal kita aplikasikan ke kue. Nah, kenapa ya bisa ngembang seperti ini? Kita simak di penjelasan berikut ini. Whipped cream atau whipping cream adalah salah satu produk hasil olahan dari susu yang sering banget kita gunain sebagai hiasan kue. Nah, whipped cream ini biasa jadi topping pada kue dan minuman modern yang bersuhu rendah. Misalnya kue yang disajikan dingin dan minuman jus buah dingin. Whipped cream dapat menambah cita rasa dan nilai estetika dari produk pangan. Kenapa ya namanya whipped cream? Menurut Agni tahun 2013, whipping itu artinya memerangkap udara di dalam globula-globula lemak. Masih bingung? Kita simak penjelasan berikut. Whipped cream adalah krim yang jika dikocok akan menebal karena butiran-butiran lemak yang telah distabilkan oleh suatu lapisan protein, membentuk suatu struktur bersambung atau jembatan yang dapat mempertahankan buih stabil bila udara dipaksakan masuk ke dalamnya. Singkatnya, prinsip pembuatan whipped cream ini adalah agitasi. Agitasi adalah pengadukan yang membentuk rongga sehingga udara masuk dan menimbulkan peningkatan volume pengembangan adonan. Proses agitasi ini akan dihentikan sebelum emulsi terpecah dan butiran lemak terpisah. Biasanya proses pengembangan dilakukan sampai 80% mengembang. Jika dilakukan sampai 100%, krim akan tidak stabil dan pecah. Whipped cream ini bisa dibuat dari susu. Menurut Bailun tahun 1995, di dalam bukunya Dairy Processing Handbook, susu itu mengandung lemak sekitar 28,9 sampai 36% dari total padatan susu dan mengandung protein sebesar 21,6% dari total padatan susu serta kadar air sekitar 87%. Komposisi tersebutlah yang membuat susu berpotensi untuk dibuat whipping cream. Selanjutnya, whipping cream dibuat menggunakan susu bubuk. Susu bubuk ini kita pakai yang full cream ya, karena bahan utama yang kita butuhkan adalah lemaknya dari susu tersebut. Kemudian,
Diberi gula untuk memberi rasa manis karena kandungan sukrosanya, sehingga whipping cream disukai. Nah, menurut Ran Tesuba tahun 2017, gula juga menambah total padatan dan meningkatkan viskositas, sehingga whipping cream bertekstur kokoh dan padat. Dan gula juga dapat menurunkan titik leleh pada whipping cream. Sementara itu, SKM atau susu kental manis juga memberi rasa manis dan menambah kekentalan whipping cream. Penambahan SKM ini bersifat opsional, tapi aku pakai SKM untuk mengoptimalkan tekstur whipping cream tersebut. Selanjutnya ada pemberian es batu. Es batu ini terlebih dahulu dihancurkan sebelum dimixer dengan bahan lainnya. Pembuatan whipping cream membutuhkan kondisi suhu dingin untuk proses pencampuran dingin. SP berperan sebagai pengemulsi dan stabilizer antara lemak, air, dan udara. Menurut Roji tahun 2018, SP berperan untuk menyebarkan globula lemak melalui pencampuran dan mencegah adonan menggumpal pada proses pencampuran dingin. SP juga dapat meningkatkan busa untuk mendapatkan overrun yang diinginkan. Adanya gugus hidrofilik dan gugus lipofilik dapat menurunkan tegangan muka antar lemak dan air. Emulsifier juga ditambahkan untuk menghasilkan tekstur dan bodi adonan yang lembut, serta mengurangi pertumbuhan kristal es selama penyimpanan. Adonan dimixer dengan kecepatan tinggi agar proses agitasi berjalan optimal, serta dapat mencegah terjadinya kristal es yang besar. Kenapa kristal esnya nggak boleh besar ya? Karena kristal es yang besar menyebabkan tekstur whipped cream menjadi keras. Terakhir, whipping cream disimpan pada suhu rendah untuk mempertahankan konsistensinya. Faktor yang memengaruhi. Jumlah lemak susu berperan penting pada stabilitas gelembung udara dan struktur busa. Menurut Pangga et al. Tahun 2014, lemak dengan bantuan penstabil akan membentuk struktur 3 dimensi dan memerangkap udara dan air. Lemak yang tinggi akan membentuk tekstur lembut pada whipping cream. Dengan demikian, semakin tinggi lemak, maka semakin tinggi stiffness atau kekakuan. Stiffness sangat berpengaruh pada penampakan visual. Stiffness tertinggi ditunjukkan pada whipping cream untuk dekorasi kue karena mudah dibentuk. Menurut Istiqomah et al. Tahun 2017, pengocokan terus-menerus mengakibatkan overrun dan stiffness meningkat pada adonan. Stiffness adalah kekakuan whipping cream yang dapat dianalisis dengan tekstur analyzer. Overrun yang semakin tinggi menghasilkan whipped cream yang baik. Adanya penstabil yang berperan sebagai pengemulsi sehingga memperluas permukaan lemak dan semakin banyak udara yang terperangkap di dalam lemak. Menurut Soheh et al. Tahun 2019, overrun adalah volume pengembangan adonan terhadap volume adonan mula-mula karena adanya udara yang terperangkap. Overrun diketahui untuk menjadi acuan menghasilkan produk dengan sel udara yang banyak sehingga whipping tidak terlalu padat, keras, dan dingin di mulut. Overrun dapat dinyatakan dengan persen, dengan cara menghitung volume akhir setelah pengocokan dan volume awal sebelum pengocokan. Nah, ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak perbedaan whipped cream dengan es krim? Whipped cream dengan es krim itu adalah dua produk yang berbeda. Es krim itu bisa dibuat dari whipped cream, tetapi whipped cream itu tidak bisa dibuat dari es krim. Nah, perbedaannya adalah pada proses akhirnya. Es krim dibuat dengan proses akhir pembekuan. Menurut Failis Nur tahun 2013, es krim pada proses pengerasan yaitu kristalisasi molekul air dilakukan dengan pembekuan cepat pada suhu 0 derajat. Proses kristalisasi ini dianggap cukup sampai suhu bagian tengah es krim mencapai minus 18 derajat Celcius sehingga didapat es krim yang bertekstur lembut. Sementara pada pembuatan whipping cream, proses akhirnya tidak dibekukan, tetapi hanya disimpan pada suhu rendah atau suhu refrigerasi untuk menjaga konsistensi dari teksturnya.
Nah, itu tadi penjelasan tentang whipping cream. Udah pada paham kan? Sekarang giliran teman-teman yang coba buat whipping cream sendiri di rumah. Jangan lupa komen, like, and subscribe.